Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Alnur dan teman kelompok saya Siti Rabiatul Aduya Yusri. Kami dari kelas 2B D4 TKJ. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang mana ini merupakan tugas final dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan kami mengambil judul Iptek dan Seni dalam Islam. Baik, adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni yang pertama itu adalah pengertian iptek, pengertian iptek dan seni dalam pandangan Islam, interaksi iman, ilmu dan amal. Terus yang terakhir itu sikap terhadap perkembangan iptek. Baik, untuk materi pertama langsung saja saya persilakan kepada teman saya Siti Rabiatul Aduya Yusri untuk membawakan materinya. Jadi yang pertama adalah pengertian iptek. Seperti yang kita ketahui, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam agama Islam, Islam ini dijadikan sebagai landasan ilmu pengetahuan. Menurut Nurholis Majid, ilmu adalah pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya hasil ciptaannya sebagai manifestasi penyingkapan tabir kebesaran ayatnya. Selanjutnya, pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terbagi atas dua kata, yaitu teh dan logia. Kata teh ini berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian lain dari teknologi menurut Iskandar Ali Syahbana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Di mana dengan bantuan alat dan akal ini seakan-akan dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sampai saat ini, iptek berkembang sangat pesat dan pastinya memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah dampak positif dari iptek. Beberapa dampak positif dari iptek, yang pertama adalah tersedia banyak sumber belajar secara online, seperti kursus online dan beberapa pembelajaran video pembelajaran yang ada di YouTube. Dikarenakan banyaknya sumber belajar secara online, maka muncul beberapa metode pembelajaran yang baru, seperti beberapa masyarakat yang secara otodidak mempelajari beberapa pelajaran atau skill tanpa dibatasi oleh waktu. Kemudian dampak yang ketiga adalah pembelajaran yang tidak harus tatap muka. Terlebih di keadaan pandemi seperti sekarang ini, di mana sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online. Dan dengan adanya iptek, maka proses pembelajaran ini dilakukan secara lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian dampak yang keempat adalah sistem pengolahan data lebih mudah. Dengan iptek, sistem pengolahan data ini lebih dimudahkan dan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan cara-cara manual seperti dahulu. Kemudian yang kelima, dampaknya itu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas dapat dipenuhi dengan cepat, di mana dengan adanya iptek maka proses pelayanan fasilitas masyarakat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan proses pelayanan manual sebelum adanya iptek. Selain dampak positif, maka ada pula dampak negatif dari iptek. Beberapa dampak negatif dari iptek itu siswa menjadi malas belajar. Ini dikarenakan bahwa perkembangan iptek sampai sekarang itu menghasilkan banyak hiburan seperti game atau video di YouTube atau media sosial yang memiliki banyak
fitur-fitur yang dapat menyita waktu siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Dengan perkembangan iptek ini, bahwa tidak dapat dipungkiri mudahnya seseorang untuk memberi cacian, makian di sosial media secara spontan atau secara frontal. Kemudian yang ketiga itu munculnya media massa yang berisi konten negatif. Sama dengan sebelumnya bahwa dengan adanya iptek, kemudahan untuk memberi cacian, untuk memberi hal-hal negatif kepada orang lain itu sangatlah tinggi, sehingga hal ini tidak dapat kita hindari. Kemudian yang keempat, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Terlebih dengan adanya iptek bahwa hampir seluruh unsur-unsur pembelajaran sekarang dilaksanakan secara online, dan tidak dapat kita hindari bahwa banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam hal pendidikan. Kemudian dampak negatif yang terakhir adalah penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Sama seperti sebelumnya bahwa banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan kemampuannya dalam teknologi untuk kepentingan pribadi dan pastinya dapat merugikan orang-orang yang dia salah gunakan sistemnya. Akan tetapi, dampak negatif yang disebutkan tadi dapat kita hindari jika kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan keberadaan iptek ini dengan baik, sehingga kita dapat merasakan dampak-dampak positif yang diberikan oleh iptek dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik, itulah tadi materi tentang pengertian iptek, pengertian teknologi, dan dampak positif dan negatifnya. Selanjutnya adalah materi tentang pengertian seni. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah pengertian seni. Seni merupakan satu proses pendidikan yang bersifat positif, mengikuti kacamata Islam, menggerakkan semangat, memimpin batin, dan membungkukkan akhlak. Secara harfiah, seni merupakan bentuk dari karya manusia yang mengandung keindahan, pesona karya, dan jika diamati dan dinikmati, otomatis kita akan merasakan sesuatu yang sebuah mahakarya yang sangat indah. Terus secara filsafah, kalau segala sesuatu yang baik dan buruk dapat dinilai dengan dimensi etika, maka seni dan keindahan ini selalu dibahas dengan dimensi estetika, yaitu melalui penghayatan dan pengalaman indera manusia. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahwa kalau sekiranya segala sesuatunya itu dikaitkan dengan etika, maka seni itu bermain di dimensi estetika. Jadi kita cuma memandang dan melihat kisah di balik atau cerita di balik sebuah mahakarya tersebut. Selanjutnya, fungsi seni. Seni yang pertama itu fungsi fisik. Jadi seni ini memiliki 3 fungsi. Jadi yang pertama itu fungsi fisik yang berkaitan dengan pemenuhan fisik manusia. Terus yang kedua itu fungsi emosional, berhubungan dengan ekspresi seniman dan apresiator. Terus yang kedua maksudnya itu misalnya kayak perfilman, itu seorang aktor tentunya harus memiliki emosi yang baik agar filmnya itu dapat berjalan dengan lancar. Terus yang terakhir itu adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan filosofi baik dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan,
rekreasi, komunikasi, dan keagamaan. Jadi di balik sebuah seni itu tentunya dia mengandung nilai-nilai sosial di baliknya. Entah itu dia berasal dari dari latar belakang. Jadi seni itu dia tergantung dari latar belakang penciptanya. Terus fungsi seni menurut Islam. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran sehingga menciptakan aliran musik yang baru. Aliran musik di sini maksudnya seperti karena nada-nada pembacaan Al-Quran itu dia itu agak berbeda dengan nada-nada yang lain, makanya dia itu khas. Ini sebenarnya bukan aliran musik, cuman jika kita kaitkan dengan musik itu Islam juga punya yang dinamakan dengan nasyid, cuman dia itu tidak menggunakan alat-alat musik seperti yang seperti alat musik melodis ataupun ya alat musik melodis. Kalau ritmis kayak gendang, tabuh begitu dia menggunakan seperti itu. Terus pemeliharaan naskah Al-Quran telah mengharuskan tulisan yang bagus dan penjilidan buku. Jadi jika kita melihat mushaf-mushaf sekarang, itu rata-rata dia itu telah ditulis dengan tulisan yang begitu indah. Kalau tidak salah itu dia tulisannya itu tergolong khot naskhi ya. Khot naskhi itu kalau ada 7 tingkat dalam kaligrafi itu ada 7 gaya penulisan. Salah satunya itu khot naskhi yang sering kita lihat itu di mushaf-mushaf sekarang. Terus untuk yang ketiga, naskah-naskah telah dihiasi dengan warna. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, Al-Quran sekarang itu sudah banyak sudah sangat modern. Jadi bisa kita ada yang Al-Quran itu kalau misalnya ada tajwid dia berwarna ini, ada hukum mat atau ada hukum bacaan-bacaan lain itu warnanya berbeda. Jadi kita dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran juga tentunya. Terus pembangunan masjid telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan kesenian hiasan. Ya seperti kita lihat bangunan umat Muslim, bangunan negara yang berlatar belakang Islam, itu kita dapat lihat itu dia memiliki ciri khas yang khusus gitu dibandingkan dengan arsitektur dari bangunan-bangunan yang lain. Dia jika kita lihat masjid-masjid di negara-negara Timur Tengah, dia itu pasti memiliki ciri khas yang di semua masjid itu punya gitu. Terus yang kelima, mimbar yang dihias sedemikian rupa sehingga nampak indah. Ya kalau kita lihat juga seperti apalagi di masjid-masjid yang besar ya seperti Masjid Agung seperti itu, mimbarnya itu tentu tidak biasa. Ada bahkan yang mimbarnya itu di atas, jadi kita itu harus naik ke atas gitu. Seperti kalau misalnya contohnya itu di Masjid Istiqlal ya, kalau saya tidak salah lihat itu dia mimbarnya di atas, terus hiasannya wah masya Allah. Baik, selanjutnya materi selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Baik, Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan iptek, di mana perannya adalah menjadikan syariah Islam sebagai standar dalam pemanfaatannya. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Di mana iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, dan sebaliknya, iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Selanjutnya adalah dalil tentang iptek. Yang pertama, ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Yang artinya, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang terang. Quran Surah Luqman ayat 20. Kemudian dalil yang kedua, ألم تر أن
إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 41. Baik, selanjutnya adalah seni dari pandangan Islam. Seni dari pandangan Islam. Kesenian Islam menyahut seruan sebilangan keperluan asas masyarakatnya. Ia juga mengukuhkan persiapan individu untuk mematuhi ajaran Allah selaras dengan tujuan asas penciptaan mereka. Pernyataan seni ibarat kaidah di antara zat spiritual dan rangka material. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab para seniman untuk menerjemahkan ide Islam ke dalam bahasa seni. Menurut perspektif Islam, daya kreatif seni adalah dorongan atau desakan yang diberikan oleh Allah yang perlu digunakan sebagai bantuan untuk memeriahkan kebesaran Allah. Selain itu, seni juga menunjukkan seni kesatuan atau kesepaduan. Ia bermatlamat meletakkan mohor kesatuan Allah atau kesatuan ilahi kepada kesetiaan perihal dan aktiviti manusia. Kesenian Islam termasuk kesenian tradisional memang senantiasa berorientasi kepada kegunaan untuk spiritual seperti mihrab yang dihias dengan sinar larikan, seni dan ayat Al-Quran maupun pindahan ke atas objek kegunaan harian. Selanjutnya adalah dalil tentang seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha indah, ia menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Dalil yang kedua, Zayyinul Qur'an bi aswatikum laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Yang artinya, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Bukanlah ia golongan kami siapa-siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Baik, materi selanjutnya yaitu interaksi iman, ilmu, dan amal. Interaksi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seseorang dan sangat menentukan terhadap nilai amal karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penyikapan terhadap perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Mehdi Gulsyani tahun 1995, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menganggap iptek modern, bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang bekerja dengan iptek modern, tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami.
Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang percaya dengan adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Adapun hal-hal yang menjadikan iptek bermanfaat adalah yang pertama, mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya. Yang kedua, dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya, terutama tujuan yang baik. Yang ketiga, dapat memberikan pedoman bagi sesama. Yang keempat, dapat menyelesaikan persoalan umat. Dan yang kelima, mengandung manfaat dalam arti yang luas. Sebagaimana konsep dalam Islam, sesuatu hal yang dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti yang luas. Baik, berdasarkan dari seluruh materi yang telah kami jelaskan, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni. Perlu dipahami bahwa peran Islam dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada dua, yaitu yang pertama adalah menjadikan akidah Islam sebagai paradigma, pemikiran, dan ilmu pengetahuan, dan kedua menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek dan seni. Umar bin Khattab pernah berkata, "Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar." Baik, itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.